Cina-Cina oligarki, perampok NKRI, koalisi perampok garong NKRI, koalisi perampok garong NKRI. Jadi penjilatnya si Mak Banteng, Megawati Soekarno Putri, yang dimana dia adalah emaknya Puan Maharani, si ketua Dewan Perwakilan Rampok. Hai, hasil bumi yang dijual negara Cina kemana uangnya, Bu? Saya mau tanya, hasil penjualan kayu mahoni yang di Monas yang ditebang mana duitnya? Kemana kayunya? Hasil dari Formula E, kemana duitnya? Kemana larinya duit Aibon? Jangan segala-gala nyalahin Cina ya. Cina itu nama negara, oke? Kamu tahu handphone kamu itu buatan Cina? Tempat masak nasi kamu pun buatan Cina. Tahu nggak? Sempak kamu tuh buatan Cina tuh sempaknya. Baju yang kamu pakai itu buatan Cina. Jangan percaya deh sama calon-calon pemimpin yang suka janji-janji palsu begini nih. Ngejanjiin gratis-gratis, bohong itu semuanya, bohong. Cocok deh Anies dengan Caimin. Nyambung dua-duanya, tukang ngibul, tukang bohong. Pilihan saya tetap Banteng. Banteng tidak akan pernah ciut. Tidak memilih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Perubahan apa? Apakah Anda ini sudah membuat perubahan besar di masa jabatan Anda selama menjadi gubernur? Perubahan apa? Air banjir itu yang kamu bilang perubahan, yang melawan sunat Allah. Udahlah, nggak usah ngibul-ngibul. Apa kerjaan orang ini ya? Tiba-tiba ngecalonin diri jadi presiden. Lucu, termehek-mehek. Calon presiden seumur resapan. Terus ada yang komentar katanya, jangan lihat keburukannya aja, lihat kebaikannya. Emang semuanya buruk? Rumah DP 0 rupiah aja tidak ada, saudara. Itu janji di dalam mimpi, cerita dongeng. Oke. Kemana? Nggak ada semua, tidak ada semua. Kalau orang yang cuma hanya bacot doang, ngomong, buktinya nggak ada, ya kalian juga saudara-saudara juga harus tahu bagaimana semasa kepemimpinan dia di DKI. Caimin sendiri dalam beberapa waktu ini memang kelihatan gerah banget. Apalagi sejak Golkar dan PAN masuk dalam barisan pendukung Prabowo. Dengan Anies yang sekarang menguasai Jawa Barat dan PKB kuasai Jawa Timur, maka potensi kemenangan dihitung semakin besar oleh Surya Paloh. Saya kaget juga ketika Caimin akhirnya masuk menjadi calon wakil presidennya Anies. Karena saya pikir waktu itu gak mungkin di sana ada PKS. Kemungkinan sih PKS yang akan pindah merapat ke Prabowo. Apalagi Prabowo dan PKS punya rekam jejak pertemanan sejak Pilpres 2014. Mereka itu selalu bersama. Politik kita ini masih sangat cair sampai nanti pendaftaran calon di awal bulan November selesai. Dan catat, Caimin itu bisa jadi pindah lagi dengan meninggalkan Anies Baswedan sendirian. Apalagi kalau Gerindra atau PDI Perjuangan itu kasih tawaran yang sangat menarik yang nggak bisa ditolak oleh Caimin.
Caimin mengatakannya apabila dia menjadi seorang presiden wakil presiden tahun 2024, dia akan menggratiskan minyak kendaraan bermotor. Gratis tanpa bayar selama dia menjabat. Kalau 2 periode 10 tahun tidaklah membeli minyak gitu untuk kendaraan. Setiap hari beli minyak, tak pala lagi pakai uang. Yang kedua, seluruh rakyat Indonesia yang hamil dapat kompensasi 6 juta. Untuk itu, saya pribadi untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia jangan pernah percaya omongan seperti itu. Itu semuanya tipu belaka, tipu muslihat. Bapak Anies Baswedan yang dikatakan dia Rasul, utusan Allah di muka perbumi ini, wali Allah, terakhirnya Imam Mahdi. Rocky Gerung, pendukung Anies, adalah Rasulullah SAW. Ngeri tidak ya? Adalah agamanya tak ada, diangkat pula jadi Rasul. Berarti Rasul tak ada punya agama ya kan? Cuman ini yang diangkat Rocky Gerung jadi Rasulullah. Apakah ini tidak pencemaran nama agama ya? Anies adalah utusan Allah. Anies adalah Imam Mahdi. Cuman ini ulama-ulama yang ada di Indonesia, ustadz-ustadz yang bosa-bosa. Terutama sekali kepada Bapak Ustadz Somad Abdul Somad. Tapi kalau nanti dari partai lain nanti menganggap seperti ini, oh tangkap. Contohnya dulu Ahok. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. APBN sudah kita hitung, Gus Muhaimin sudah kita hitung. Setiap yang hamil sejak kehamilan bulan pertama sampai 9 bulan akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Karena Gus Muhaimin tidak ingin ada stunting di muka bumi Indonesia ini. Gus Muhaimin ingin melihat generasi anak muda kita hebat, cerdas. Karena itu harus diurus sejak kehamilan ibu-ibu bapak sekalian. Setuju dengan subsidi dengan kehamilan ini cukup dengan 6 juta. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Siapa pengkhianat itu? Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Faktanya, Anies Baswedan mantan dipecat jadi menterinya Pak Jokowi. Diangkat oleh Pak Prabowo, dibiayai, dijadikan gubernur. Pengkhianatan yang luar biasa. Lalu siapa Muhaimin Iskandar? Muhaimin Iskandar itu adalah ketua umum Partai PKB. Partai PKB adalah partai pendirinya adalah almarhum Gus Dur. Sebelum Gus Dur meninggal dunia, beliau sempat mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar telah mengkudeta saya dan telah mengkhianati saya, mengambil partai saya. Bahwa kita sama-sama harus melawan pengkhianatan yang dipertontonkan oleh calon pemimpin Republik Indonesia. Akhirnya Anies Baswedan memutuskan untuk bekerja sama atau cawapresnya itu Caimin dari PKB. Kalau kita dengar dari wawancaranya Yeni Wahid, anaknya Gus Dur, itu mengatakan bahwa Gus Dur aja dikudeta gitu loh. Partai yang didirikan Gus Dur, PKB itu dikudeta oleh Caimin. Jadi dua-dua ini sebenarnya adalah saling mengkhianati koalisinya atau partai kerjasamanya. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua.
Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%,
VOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, Ormas Khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi Khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat lu, para mafia-mafia berdasi yang berlindung di balik kata reformasi, para pejabat odong-odong di seluruh NKRI yang semakin menjadi-jadi, memperkaya diri semenjak era reformasi, para politisi yang makin menjadi-jadi, saling berlomba-lomba memperkaya diri. Jadi penjilatnya si Mak Banteng, Megawati Soekarno Putri, yang dimana dia adalah emaknya Puan Maharani, si ketua Dewan Perwakilan Rampok, sama ketuanya juga tuh ketuanya mafia perampok rakyat tuh, atasannya si Bamsud. Cina oligarki, perampok NKRI, tanah rakyat, duit rakyat, tanah negara, duit negara di NKRI. Kita kutip nih para sekolem penghuni kubangan babi yang makin menjadi-jadi nggak tahu diri. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama di mata negara Republik Indonesia. Lu pikir lu siapa yang punya NKRI? Jokowi itu curhat tentang situasi politik yang panas, bahkan panas antara teman sendiri. Antara teman sendiri. Lu cuma dagelan politik pencitraan lu dagelan politik terus politik terus. Kayak contohnya Jokowi tuh, disuruh pidato seringnya curhat masalah pribadi Jokowi. Yang disuruh pidato resmi malah curhat pribadi. Baru-baru ini tuh kemarin tuh dia curhat situasi politik pemanas yang jadi perusuh selama ini. Lu ngerahin pasukan segala macem pasukan perusuh NKRI itu lu yang bikin panas NKRI. Rakyat bersuara tangkep rakyat bersuara tangkep. Lu pikir makanya Jokowi Megawati lu yang punya negara ini? Kalau disuruh tiap curhat tentang negara lah apalah, sering curhat pribadi. Pencitraannya apa lagi Pak Jokowi segala macam pencitraannya nggak laku kan nggak mau nyungsep lagi kan mau masuk 2024 nggak mau nyungsep lagi, masuk ke got ke gorong-gorong, ke selokan got, masuk ke gorong-gorong, nyungsep lagi kalau nggak jongkok di sawah belaga tanam padi apa segala macam. Pencitraan Pak Jokowi udah nggak laku jadi jual-jual kesedihan lah apa segala macam, curhat segala macam. Kinerjanya aja kagak segala macem lomba-lomba saling lomba-lomba memperkaya diri, makin nggak tahu malu belaga buka ono ini nggak sejalan, pikirannya nggak sejalan lah apalah. Paling intinya saling lomba-lomba mengeruk kas negara, merampok kas negara. Rejim lu nggak tahu malu koar-koar padahal mah belaga hatinya panas kan gua udah bilang jurusan lu tuh sama. Para sekolem koalisinya PDI Perjuangan, koalisinya Mak Banteng, sekolem koalisi perampok garong NKRI, belaga-belaga panas lah, buka food estate lah, saling tutupin lah segala macem. Kantong lu udah pada dingin kantong lu pada dingin kantong lu udah penuh nutrisi, lomba-lomba ngerukas negara NKRI, bikin APBN negara bolong, APBD bolong, pokoknya kas negara bolong.
malah segala macem ya, masih kurang ya, bagi-bagi cuannya masih kurang, padahal kantongnya dingin ya, bilangnya situasi politik panas. Pak Jokowi, salam waras, rakyat cerdas bersatu, sehat-sehat Indonesiaku, sehat-sehat Indonesiaku. Jangan dipilih lagi ya, pokoknya jangan dipilih lagi. Koalisinya Mak Banteng, koalisinya PDI Perjuangan tuh ya, rakyat ya semangat terus, gelorain tuh ya, semangat perjuangan ya, 45 ya, semangat perjuangan ya, memerdekakan Indonesia tuh ya, gelora semangat perubahan ya, gelora semangat perubahan. Salam waras ya, salam waras, rakyat cerdas bersatu, sehat-sehat Indonesiaku ya, sehat-sehat Indonesiaku. Hai, hasil bumi yang dijual negara Cina kemana uangnya, Bu? Saya mau tanya, hasil penjualan kayu mahoni yang di Monas yang ditebang mana duitnya? Kemana kayunya? Hasil dari Formula E, kemana duitnya? Kemana larinya duit hibah? Kemana larinya duit Aibon? Kemana larinya duit pasir? Pasir untuk sekolahan-sekolahan, pulpen untuk anak-anak sekolah mana? Kemana duitnya? Saya tanya, kemana duitnya? Jangan segala-gala nyalahin Cina ya. Cina itu nama negara, oke? Kamu tahu handphone kamu itu buatan Cina? Tempat masak nasi kamu pun buatan Cina. Tahu nggak? Sempak kamu tuh buatan Cina tuh, sempaknya. Baju yang kamu pakai itu buatan Cina. Jangan munafik lah. Udah nggak laku Anies. Tambah lagi Caimin, janji semua gratis. Jangan mimpi. Jangan mengajari mental masyarakat menjadi mental pengemis yang semuanya mau serba gratisan. Listrik gratis. Hei, sekarang ini listrik dunia lagi krisis. Ya. Sok-sokan gratis listrik. Duit dari mana mau bayarnya negara? BBM mau gratis. Memang kamu punya sumur bor? Si Imin tuh punya sumur bor gitu? Enak banget kalau ngomong. Jangan percaya deh sama calon-calon pemimpin yang suka janji-janji palsu begini nih. Ngejanjiin gratis-gratis. Bohong gitu semuanya, bohong. Cocok deh Anies dengan Caimin. Nyambung dua-duanya. Tukang ngibul, tukang bohong. Saya bicara fakta ya. Kalau Caimin itu, PKB itu mempunyai janji, itu janji palsu. Nggak ada namanya itu. Yang semuanya gratis-gratis nggak ada. Pak Prabowo ya janji mau ngasih makan susu gratis. Udah deh Pak, nggak usah janji-janji begitu. Yang gratis-gratis tuh nggak ada, nggak laku deh. Nggak bakalan kami percaya deh ya. Kami sudah bosan dibohongin terus. Kami ingin yang nyata, kerja nyata kalian. Prestasi kalian, tunjukkan prestasi kalian, kerja nyata kalian, bakti kalian kepada negara, bukan pembohongan kalian, bukan membodoh-bodohi rakyat, oke? Kalau mau ditanam modal untuk masyarakat, modal untuk dagang gitu ya, untuk membuka usaha gitu ya, mungkin bisa dipertimbangkan. Tetapi ingat lagi dengan program OKOC. Kemana larinya OKOC itu? Ya, pokoknya jangan ada janji-janji kampanye yang palsu deh, gratis-gratis, nggak ada deh. Jangan ngajarin mental pengemis kepada masyarakat. Masyarakat Indonesia ini mempunyai mental pejuang, bukan mental pengemis. Ya, Pak Prabowo pun sama. Jadi ingat dengan Mbak Tutut dulu ya, sebagai Menteri Sosial, menjanjikan makanan gratis, oke? Memang betul menyajikan makanan gratis, tapi yang punya warung semuanya bangkrut.
banyak itu. Bukan 1, 2, 3, banyak. Janjinya janji yang bohong semua, janji palsu. Dah, nggak usah janji-janji palsu deh. Kami nggak percaya janji-janji gratis-gratis itu ya. Nggak percaya, nggak ada. Bapak Prabowo mengikuti jejaknya Mbak Tutut, nggak ada deh, nggak percaya pokoknya. Dengan Caimin juga dengan Anies, nggak deh. Pilihan saya tetap Banteng. Banteng tidak akan pernah ciut. Rocky Gerung baru diseruduk emak-emak 1 orang. Bayangkan kalau Rocky Gerung berada di pasar, didatangi emak-emak 10 ataupun 20 orang, pasti Rocky Gerung habis. Pasti emak-emak itu akan menyisakan jempol kakinya saja, ya. Itu baru 1 emak-emak sudah nggak bisa ngejawab Rocky Gerung. Oke? Ganjar Pranowo, Jokowi di hatiku. Ganjar Pranowo, masa depan kita semua. Ya, saya minta maaf sebelumnya. Sesudahnya, ya, agak sedikit kasar tadi. Tetapi ini kenyataan. Kami rakyat sudah pada pinter. Jangan mengajari masyarakat menjadi masyarakat yang bermental pengemis. Buka lowongan pekerjaan, buktikan dari sekarang. Jangan dibuktikan nanti kalau sudah menang, belum tentu Anda menang ya. Belum tentu Anies dan Caimin menang, belum tentu Prabowo menang, dan belum tentu juga Ganjar menang. Masih lama lagi. Kami sebagai masyarakat perlu bukti dari sekarang. Bukan omongan kalian saja, bukan. Dan jangan jangan menyuruh-nyuruh semua ibu-ibu ya untuk hamil lagi ya. Program KB-nya mau dikemanain itu? Masyarakat Indonesia makin banyak nanti. Makin susah ngaturnya. Ini aja udah susah ngaturnya. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies, seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI, harus belajar ke negeri Cina, supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden.
Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.